Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my students, on these occasions, we will study about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text describe particular persons, things, and place. Particular person means orang tertentu. Things, benda-benda tertentu. And place, tempat tertentu. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan orang tertentu, benda-benda tertentu, dan tempat-tempat tertentu. Benda-benda tertentu mencakup animals. Jadi, describe about animals. Things ini can be divided into things and animals. Means, descriptive text itu menggambarkan tentang orang tertentu, tempat-tempat tertentu, benda-benda tertentu, termasuk hewan. The first yang harus kita ketahui adalah the purpose or the goal, or we can say aim. Purpose, goal, aim. This is the same meaning. Apa itu tujuan dari descriptive text? Or we can say, what is the writer intention? The writer intentions sama tujuannya dengan purpose, goal, and aim. Jadi, what is the purpose of descriptive text? Or the goal of descriptive text? Aim or the writer intentions to describe. Untuk menggambarkan. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan person. Kalau deskriptif kita adalah menggambarkan tentang seseorang, kita ambil contohnya tentang mother, tentang ibu. Berarti the purpose adalah to describe about mother. Kalau yang kita jelaskan dalam deskriptif itu adalah tentang hewan kesayangan or pets, contohnya cat, berarti the purpose of the text adalah to describe about pets or cat. Oke. Kalau deskriptif kita adalah bentuknya menggambarkan tentang tempat,
Misalnya, pantai air manis. Berarti, the purpose of descriptive text here to describe about air manis. Nah, this for the purpose, the aim, the goal, or the writer intentions. The next, about the generic structure. What is generic structure? Apa itu generic structure dalam sebuah teks? Misalnya teks deskriptif ini. Generic structure itu maksudnya adalah bagaimana teks itu dibentuk. Seperti ini. Lebih tepatnya itu bisa kita katakan berupa kerangka dari teks tersebut. Apa saja? Nah, the first, yang pertama, namanya adalah identification. Apa-apa saja yang terdapat dalam identification adalah tentang identitas dari orang atau benda atau tempat yang mau kita jelaskan. Kita contohkan, misalnya cerita kita, teks kita tentang mother tadi. Berarti yang kita jelaskan di sini adalah tentang identitas dari mother. Misalnya, nama ibu atau nama dari mother kita, terus pekerjaannya, alamatnya, hobinya, dan sebagainya. Itu yang kita jelaskan dalam identification atau identitas tadi. Berikutnya adalah description. Ibu rasa kata-kata description ini tidak asing bagi anak ibu lagi. Karena pada semester sebelumnya kita sudah belajar tentang description, yaitu gambaran. Ya, dengan tema what does he look like? Or selanjutnya, what is he like? Nah, di dalam description ini kita gambarkan. Kalau contoh yang kita ambil adalah ibu tadi, berarti kita gambarkan seperti apa ibu kita. Kita gambarkan bagaimana ya the mother look like, the mother character. Contoh, my mother is tall. Ibu saya tinggi. Not too fat, tidak begitu gendut, and not too thin, tidak begitu kurus. Artinya slim. Artinya ibu saya tinggi dan langsing. Itu yang kita jelaskan dalam description. Lalu, kalau seandainya yang kita gambarkan adalah binatang kesayangan kita, yang kita gambarkan di sini adalah bagaimana tingkah laku dari binatang kita. Bagaimana ciri-ciri dari hewan kesayangan kita. Kita contohkan. It is my pet. Its name is Kale. Nah, its name is Kale. For the description, nah, Kale has a black, all black. Kira-kira itu yang kita gambarkan. My cat always wake me from school. Kale always wait for me. Kale like fish very much. Nah, itu yang kita gambarkan untuk description. Oke,
Lalu apa saja lagi langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam descriptive text? Yaitu cara membuat kalimat-kalimatnya. Dimana yang kita pakai dalam descriptive text ini adalah simple present tense. Waktu kita menyusun teks kita itu harus merujuk kepada simple present tense, di mana kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja bentuk satu. To be yang kita pakai adalah juga to be bentuk satu. Kemudian keterangan waktu berulang-ulang, atau bisa juga ada keterangan waktu tambahan atau adverb of frequency. Nah, selanjutnya tentu saja kita mau melihat bagaimana contoh dari descriptive text itu. Oke. For the first example, we choose person. About mother. My mother, ibu saya. Yang pertama, kita tengok dulu identitas dari ibu kita. Nama ibu kita. Selanjutnya, alamat, pekerjaan, dan bisa juga kita masukkan kesukaan daripada ibu kita pada identification ini atau identitas. Oke, let's see. Let's go on about the example of descriptive text about mother. My mother. My mother name is Mrs. Anissa. She is an English teacher. She teaches at SMP 1. Nah, pada identification bisa kita jelaskan mengenai identitas ibu kita, nama ibu kita, seterusnya pekerjaan. Bisa juga di sini kita tambahkan dengan hobi atau kesukaan. Selanjutnya pada descriptions akan kita gambarkan bagaimana ciri-ciri fisik atau karakter dari ibu kita. Kita contohkan. My mother is tall and slim. Ibu saya itu orangnya tinggi dan langsing. She wears glasses. Dia memakai kacamata. Kita bisa juga mengatakan bagaimana ciri-ciri lainnya. Misalnya rambutnya atau bagaimana bentuk badannya. Bisa juga matanya, hidungnya. Contoh, my mother is tall and slim. She wears glasses.
Kita tambahkan she has. Pointed nose. With a slanted eyes. Nah, selesailah contoh mengenai mother dalam descriptive text. Pada alinea pertama, kita jelaskan tentang nama, kemudian pekerjaan atau hobi atau kesukaan. Kemudian pada alinea kedua, kita jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri fisik atau karakter dari ibu kita. Dalam kalimat-kalimat nampak dengan jelas yaitu bahwa deskriptif teks tadi menggunakan present tense, di mana to be yang dipakai adalah to be bentuk satu. Nah, kemudian kata kerjanya juga bentuk satu. Nih, ada akhiran S-nya. Kemudian wears juga bentuk satu, has. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa deskriptif teks itu memakai kata kerja bentuk satu, to be bentuk satu. Itu contoh untuk my mother. Berikutnya kita ambil contoh yaitu tentang pet. About my pet. My pet. Or you can add the example with my lovely cat. It means kucing kesayanganku. I have a pet. Saya mempunyai seekor hewan peliharaan. It is a cat. Dia adalah seekor kucing. Its name is Kale. Do you know why I give the name Kale? Because all the fur is black. Dalam bahasa Minangnya, black is Kale. Nah, I have a pet. It is a cat. Its name is Kale. Kale like fish very much. Nah, cuma itu saja untuk identification, yaitu tentang seekor kucing namanya si Kale dan dia sangat menyukai ikan. Untuk description-nya kita akan menggambarkan seperti apa atau bagaimana ciri-ciri hewan kesayangan kita tersebut. Contoh, Kale is small cat. Kale itu kucingnya masih kecil. It is about 6 months. 6 months, yeah. It is about 6 months. Years, not 6 months. It is about 6 months. Kale has
ekornya pendek? Nah, a short tail, ekornya pendek. Then we also say about Calec's fur. Yeah, Calec's fur is all black. Calec has full black fur. Calec mempunyai bulu yang semuanya berwarna hitam. Nah, kira-kira itu yang bisa kita gambarkan. Tidak perlu terlalu panjang, yang penting bisa memahami apa-apa aja yang bisa kita buat dalam menggambarkan kucing kita, atau menggambarkan tentang hewan kesayangan kita, atau apa yang kita sukai. Atau bisa juga kita menerangkan tentang benda-benda tertentu. Misalnya tentang tas, tentang cellular phone atau a mobile, or a watch. Okay. The third example about things. About my new backpack. Backpack adalah tas punggung. My backpack. I have a new backpack. Saya mempunyai tas punggung yang baru. Its color is black. Tas ini berwarna hitam. I always take my backpack to school. Saya selalu membawa tas punggung saya ke sekolah setiap hari. Nah, I have a new backpack. Its color is black. I always take my backpack to school every day. That's for identification for things. The next about description. My backpack has several parts. This is the first part. When I put my pencil case there, and also I put the money. Nah, my backpack has several parts. Nah, tas punggung saya ini mempunyai beberapa bagian. The first parts, bagiannya yang pertama. Nah, this is the first part. When I put my pencil case and the money there. Nah, the first part, bagian yang pertama. The first part, it's the pockets. The pockets where I put the money and the pencil case there. That's when I put my pencil case and my money.
The second part is the main part. Is the main part where I put the books, the dictionary there. Where I put the box, the book, dictionary, and other. Nah, itulah contoh tentang benda, yaitu tentang tas punggung saya yang masih baru. Dimana di sini dijelaskan warnanya dan untuk apa kegunaannya. Selanjutnya pada description-nya, alinea keduanya, kita jelaskan bagian-bagian dari tas. Yang pertama yaitu bagian depannya, kemudian dimana kita menaruh tempat kotak pensil dan juga bisa duit di sana. Kemudian bagian kedua yaitu bagian yang utamanya dimana kita menaruhkan buku. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks deskriptif. Mudah-mudahan anak ibu bisa lebih paham dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.